Halo teman-teman, perkenalkan saya Lipni Audiakando dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Linguistik Umum dengan membuat video penjelasan tentang linguistik dengan dosen pengampu Dr. Nur Cahaya, MPD. Hai teman-teman, mari kita eksplorasi bersama mengenai aspek-aspek utama linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Dengan memahami pembagian tersebut, kita akan mengetahui struktur bahasa dan bagaimana setiap elemen saling berinteraksi membentuk makna. Bersiaplah untuk memahami landasan linguistik secara mendalam. Nah, pertama-tama kita masuk ke pembahasan fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang memfokuskan pada analisis dan struktur bunyi dalam suatu bahasa. Ini mencakup studi terhadap fonem atau unit bunyi terkecil yang membedakan makna dalam suatu bahasa. Proses fonologi juga mencakup fonetik, yaitu cara bunyi tersebut diucapkan dan didengar. Contoh-contoh fonologi yaitu kata pegal dan pedal memiliki perbedaan pada huruf G dan D. Yang kedua adalah kata panci dan panti yang memiliki perbedaan bunyi pada huruf C dan T. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai morfologi. Nah, ada yang tahu apa itu morfologi? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai morfologi. Morfologi mengkaji struktur internal kata dan cara kata-kata membentuk makna. Ini melibatkan analisis tentang akar kata, afiks, awalan, akhiran, atau infiks, serta perubahan bentuk kata yang dapat mempengaruhi makna atau kelas gramatikal suatu kata. Sebagai contoh dari morfologi, kita bisa mengamati kata kerja bermain. Di sini akar kata adalah main, afiks awalan ber, dan hasilnya membentuk makna berbeda. Seperti bermain, lakukan aktivitas, atau bermain plus an, bermainan, proses bermain secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang sintaksis. Nah, apa itu sintaksis? Nah, di dalam sintaksis ini kita mempelajari suatu susunan kata dalam kalimat dan bagaimana kata-kata tersebut membentuk struktur gramatikal yang sah. Ini mencakup hubungan antar kata, peran sintaksis, dan pembentukan frasa atau klausa. Contoh-contoh sintaksis antara lain, dalam kalimat saya makan nasi, kata saya ini berfungsi sebagai subjek, sedangkan kata makan berfungsi sebagai predikat. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu dalam kalimat Ani membaca buku di perpustakaan. Nah, kata buku ini berfungsi sebagai suatu objek, sedangkan kata di perpustakaan berfungsi sebagai keterangan tempat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai wacana. Wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, yang terdiri dari serangkaian kalimat yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan makna. Wacana ini mencakup analisis teks yang lebih besar, meneliti cara kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf saling berhubungan membentuk makna secara keseluruhan. Studi ini melibatkan koherensi, kohesi, dan strategi komunikatif dalam suatu teks. Adapun contoh-contoh wacana
seperti sebuah artikel berita yang terdiri dari beberapa paragraf yang membahas topik tertentu. Kemudian ada sebuah pidato yang terdiri dari beberapa kalimat yang disampaikan secara berurutan untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan. Pembahasan yang kelima yaitu semantik. Semantik adalah bidang yang berkaitan dengan makna kata, frasa, dan kalimat. Ini mencakup studi tentang makna leksikal dan gramatikal, serta bagaimana konteks dapat mempengaruhi interpretasi makna. Semantik adalah ilmu bahasa yang dengan ini kita dapat mempelajari makna kata dan kalimat. Contoh-contoh dari semantik yang pertama yaitu makna kata matahari. Matahari ini adalah benda langit yang bercahaya dan memberikan cahaya dan panas kepada bumi. Yang kedua yaitu makna kata makan. Makan adalah mengkonsumsi makanan melalui mulut. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir adalah pragmatik. Nah, apa itu pragmatik? Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Pragmatik mengeksplorasikan penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Ini melibatkan studi terhadap aspek-aspek seperti tujuan berkomunikasi, implikatur, dan bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi bahasa. Sebagai contoh-contoh pragmatik, yaitu penggunaan bahasa yang berbeda antara situasi formal dan informal. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang berbeda antara percakapan dengan teman sebaya dan percakapan kita dengan atasan.